Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat sore Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Di sore hari ini kembali lagi bertemu bersama saya Rasyida Ismail, alhamdulillah diamanahhi kembali sebagai moderator dalam acara kuliah Wakaf Salman yang dipersembahkan oleh Wakaf Salman ITB dan juga Hijabers Mom Community Indonesia. Hari ini bertepatan dengan 1 bulan nih ya, menjelang bulan suci Ramadan. Siapa sih yang nggak mau mengejar pahala sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan? Tapi karena aktivitasnya berbeda dari biasanya, artinya ada puasa yang harus kita lakukan selama 30 hari penuh, kita juga harus menyiapkan kesehatan yang optimal supaya juga bisa menunjang ibadah-ibadah lain. Karena siapa yang mau sakit di bulan Ramadan, sayang banget ya kayaknya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Agus Rahmadi, kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan kesehatan kita supaya nanti di bulan suci Ramadan kita bisa jor-joran ibadahnya ya insya Allah. Dan alhamdulillah Dr. Agus juga sudah hadir. Sehat ya dok ya. Assalamualaikum Dr. Agus. Sehat, alhamdulillah Mbak Isma. Baik, Masya Allah. Dokter, ini kan kalau misalkan di bulan suci Ramadan kita harus berpuasa penuh. Ini kalau misalkan kita nggak biasa atau tidak punya triknya supaya tetap bisa optimal, nanti sayang ya dok ya kalau ibadahnya nggak bisa optimal. Kalau sakit di tengah Ramadan tuh kayaknya sayang banget. Jadi kita harus siap-siap. Dan sekarang kita insya Allah sudah siap. Untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan di pertengahan materi, tentunya kami persilahkan. Silahkan sampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom sore hari ini. Silahkan, dokter. Baik, suara saya sudah jelas ya, Mbak Isma ya. Tinggal share screen-nya, bisa apa tidak nih? Ini bisa, Mbak Isma, terlihat? Sudah terlihat. Sudah, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah karena sore hari ini Allah masih berikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir pada pertemuan kali ini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Mbak Isma? Kalau Mbak Isma mah segar terus, sehat terus nih kayaknya nih ya. Amin, insya Allah. Kemarin habis positif dok, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Nggak apa-apa. Positif itu berarti imunnya tambah hebat. Iya benar. Karena terbentuk antibodi. Gitu ya. Amin, amin, amin. Baik, hari ini kita coba diskusi ya, tentang apa sih yang harus kita persiapkan. Sebenarnya kalau persiapan itu ada jauh-jauh hari, ya. Tapi sebulan mudah-mudahan cukuplah untuk persiapan. Ya, karena memang tadi kata Mbak Isma benar bahwa kalau tidak ada persiapan yang matang, khawatir di bulan Ramadan bukan malah menjadi solusi suatu masalah, tetapi malah menimbulkan masalah. Dan ternyata ketika saya praktek di bulan Ramadan, banyak orang yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena nggak ada persiapan. Karena tidak ada kebiasaan yang dibentuk. Maka itu 1 bulan ke depan ini mudah-mudahan kita membentuk satu kebiasaan. Sehingga akan berdampak kepada kesiapan tubuh, baik secara fisik maupun mental. Kira-kira begitu. Nah, ini sedikit saya memberikan gambaran kenapa perlu dipersiapkan. Karena ternyata ketika bulan Ramadan saya praktek banyak kasus. Nah, ini kasus-kasusnya. Ya, nah ini kasus-kasusnya. Jadi di bulan Ramadan itu banyak kasusnya ini. Banyak pasien ngeluh, dok, kenapa sih kalau bulan Ramadan kok ngantuk, gitu ya, loyo, lemes.
Dan kalau kita ngelihat dulu ya sebelum pandemi, ketika bulan Ramadan tuh masjid penuh Mbak Isma. Ya, penuh sampai yang tidur. Karena ternyata tadi mudah sekali ngantuk. Apalagi kalau jam-jam zuhur itu kan warung pada tutup tuh. Nah, cowok-cowoknya ngapain warung tutup gitu, ya udah ke masjid. Akhirnya jadi bahan tempat tidur itu masjid. Nah, ini kita coba hindarkan ya, karena harusnya di bulan Ramadan memang tidur itu ibadah, tapi jangan melulu ansih tidur. Yang disebut ibadah itu kalau kita lelah sekali ibadahnya kemudian tertidur. Bukan sengaja tidur. Kalau sengaja tidur ya udah palanya ya pala tidur aja gitu kan. Nah, artinya adalah kenapa banyak masyarakat kok mengalami ngantuk, loyo, lemah dan lesu karena tubuhnya beradaptasi. Ya, kita bahas yang masalah ngantuk dulu. Kenapa ngantuk? Karena yang pertama, dia nggak biasa bangun tuh jam 3, jam setengah 4. Ya, karena biasanya bangunnya kesiangan. Ini paling sering nih. Dipaksa bangun jam segitu untuk sahur. Udah tuh ngantuk. Ya, ditambah lagi memang kondisi pada saat puasa ini memang kadar glukosanya rendah. Sehingga timbullah lemah, lesu. Sebenarnya nggak mungkin lemah harusnya. Bulan Ramadan ini harusnya nggak mungkin loyo harusnya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita melihat sejarah, Rasulullah itu banyak berperang di bulan Ramadan. Banyak sekali perang-perang di bulan Ramadan. Kalau puasa ini bikin lemah, maka Rasul ini perangnya juga lemah. Tapi apa yang terjadi ketika perangnya Rasulullah? Penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan. Dan logiknya benar bahwa puasa itu bikin kuat. Kok bisa dok? Kan nggak makan. Nah, kita bahas nanti. Kenapa puasa ini kok bikin kuat? Ya, maka itu perlu ada persiapan. Ya, terus kemudian sakit mah, ini favorit ini. Favorit. Siap datang mah. Nggak ada yang pah ini mah teman ya. Karena nggak biasa makan, telat misalnya ya, karena nggak pernah dilatih tubuh untuk berpuasa, mungkin tubuhnya beradaptasi. Paling sakit sebentar, tapi nanti kalau sudah beradaptasi biasanya akan lebih membaik. Ditambah lagi makan kita ketika buka. Nah, ini yang jadi masalah. Kesannya kayak balas dendam gitu loh Mbak Isma. Udah semuanya dimasakin, ya udah jadi over distensi lambung. Lambungnya mekar, iritasi, rusak. Nah, ini yang jadi masalah. Tambah lagi gangguan fungsi hati, karena kebiasaan di bulan Ramadan apa? Bangun tidur lagi tuh. Kayak lagunya siapa, Mbak Surip apa itu. karena begini, orang habis sahur harusnya jangan tidur. Maka ada hadis yang berbunyi, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu akan menjadi keras. Ternyata betul, ketika habis makan, kemudian kita tidur, peristaltik usus melambat, ketika melambat, makanan yang harusnya dicerna, itu akan lama berdiam di situ karena lambatnya gerak usus. Sehingga menghasilkan senyawa-senyawa seperti skatol, indol, dan nitrit. Dan ini ternyata merusak hati. Maka itu sangat buruk, habis makan, tidur. Dan kebiasaan masyarakat kita nih, kalau bulan Ramadan, habis sahur, udah kenyang kan, sholat subuh, habis itu tidur aja. Maka itu jam kerja diundur tuh. Biasanya jam 7 karena puasa diundur jam 8. Harusnya jam kerjanya jangan diundur. Malah dimajuin, jadi nggak pada tidur. Itu Mbak Isma, nanti kalau punya perusahaan begitu, bulan Ramadan biasa masuk jam 7, Ramadan jam 6. Jadi nggak pada tidur. Diabetes, ini juga cukup banyak. Karena tadi makannya serba manis-manis. Ya, mohon maaf, udah kolak, sirup, makanan kue, manis semua itu. Gimana nggak diabetes? Terus kemudian, karena puasa itu, kadang-kadang milih yang enak-enak, kolesterol. Mulai itu. Gorengan jadi favorit itu. Ya, apalagi kalau buka. Cari aja gorengan tuh. Tapi kayaknya sekarang susah ini karena minyak goreng langka ini ya. Sama gampang sakit biasanya karena imunitas tubuh yang menurun. Ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan. Nah, dari permasalahan inilah yang saya akan coba lakukan persiapan-persiapan bagaimana puasa itu jadi sehat gitu. Bukan malah menjadi masalah. Karena apa? Karena belum ada persiapan yang optimal. Maka itu pas nih Mbak Isma kajiannya persiapannya sekarang. Bukan tarif Ramadan nanti 1 hari sebelumnya. Wah, itu udah telat itu persiapannya.
Jadi dimulai dari sekarang. Ini yang tepat seperti ini. Malah kalau perlu tuh 3 bulan sebelumnya. Jadi persiapannya panjang. Tapi cukuplah mudah-mudahan sebulan. Baik. Nah, itu gambaran sedikit dulu. Nanti akan saya lakukan persiapan-persiapan seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan coba cerita sedikit dulu tentang puasa. Apa yang terjadi sih ketika tubuh itu dipuasakan? Ini yang paling penting. Karena disinilah pentingnya nanti persiapan. Jadi kalau kita lihat ini, kalau lihat di sini ya, kalau Mbak Isma lihat di sini, waktu makan kita lihat berapa jam tuh? Di mulut 1 menit, ya, di lambung 60 menit tambah 3 jam. Di usus 60 menit tambah 5 jam. Di usus besar 10 jam sampai beberapa hari. Ya, ternyata sekali kita makan prosesnya lebih dari 24 jam. Coba aja lihat, hitung yang gini aja deh ini. 10 tambah 5 tambah 60 tambah 3 jam, ini udah kurang lebih sekitar 12 jam. Belum lagi kalau ini hitungnya nggak 10 jam, beberapa hari, wah udah deh. Jadi sekali makan, ya proses itu panjang. Maka itu kalau 3 kali makan aja udah overload sebenarnya. 3 kali makan sudah overload. Bagaimana kalau orang udah 3 kali makan plus ngemil, Mbak? Wah, tambah overload lagi. Dan kebiasaan kita di luar makan, ngemil. Jadi lambung kita, usus kita itu kerjanya waduh non-stop lebih dari 24 jam. Kasihan banget ini usus kita. Maka itu orang yang banyak makan beresiko menyebabkan timbulnya penyakit. Maka itu ada hikmahnya di sini. Kan tadi ayat yang di awal belum saya bacakan ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, perintah puasa ini ditujukan ke siapa? Orang yang beriman, orang yang percaya tentang Islam, orang yang percaya tentang adanya Allah dan Rasul-Nya. Bukan ya ayyuhan nas. Berarti orang yang yakin dulu. Ya, kalau orang nggak yakin nggak wajib. Ya, nah puasa tujuannya adalah tadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, saya berpikir puasa ini kan wajib. Kenapa diwajibkan sama Allah? Ternyata ada satu hikmah yang luar biasa. Ini kalau nggak dibikin wajib, manusia itu malas puasa. Ya, jangankan puasa suruh Senin Kamis gitu. Mungkin puasa Yaumul Bid aja susah. Jadi wajar saja Allah membuat satu peraturan supaya ciptaannya itu ada maintenance-nya. Ibarat motor, pembuat pabriknya pasti kan bikin maintenance, tolong dong servis sekian ribu kilometer atau sekian bulan. Itu kan ketentuan pabrik. Kalau nggak diturutin, rusak itu motor. Allah punya ketentuan untuk maintenance ciptaannya. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Berpuasa ini diwajibkan. Karena kalau nggak diwajibin, nggak jalan-jalan nih manusia. Dan uniknya lagi, puasa itu Allah yang akan membalasnya langsung. Dan bahkan disediakan surga yang khusus buat orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau hadir puasa itu harusnya kita gembira ini Mbak Isma. Bukan malah sedih. Aduh puasa, saya lapar gini. Wah itu malah gembira, karena sel dalam tubuh kita tuh gembira. Lihat, ini baru saya satu slide saja sudah menunjukkan bahwa orang yang banyak makan menyebabkan apa? Menyebabkan prosesnya ini nggak selesai-selesai di dalam usus. Kerjanya lebih dari 24 jam. Ya, jadi dengan hadirnya puasa mudah-mudahan organ kita ada sedikit istirahat. Kenapa istirahat? Ya kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini penting. Jadi kan puasa itu kan tujuan menahan haus, lapar, dan hawa nafsu kita. Ya, haus, hawa nafsu saya nggak bahas deh. Lapar dulu deh. Karena yang jadi masalah di sini kan lapar dan haus. Ya, kalau haus jelas kekurangan cairan. Tapi saya mau bicara lapar dulu. Kenapa muncul lapar? Ternyata lapar itu disebabkan karena 2 aspek. Pertama, lambung yang kosong. Kedua, gula di dalam darahnya rendah. Lambung yang kosong, gula di dalam darahnya rendah.
ternyata lambung kosong itu ada dampaknya. Gula yang rendah pun juga ada dampak. Ini kalau kita kaji menarik. Saya akan bahas satu persatu. Maka itu kenapa banyak kisah-kisah nih. Kenapa Rasulullah kalau lapar atau berpuasa mengganjal perutnya dengan batu. Ternyata ada hikmahnya di sini. Saya akan bahas satu persatu. Kenapa lapar muncul akibat lambung kosong? Ternyata lambung yang kosong akan merangsang satu hormon yang namanya grelin. Grelin, nah ini bahasanya agak susah nih Mbak Isma. Grelin. Jadi kalau lapar, lambungnya kosong, grelin keluar. Timbullah rangsangan pengen makan. Kalau orang kenyang, keluar yang namanya leptin. Yang bikin kita nggak mau makan. Jadi kalau Mbak Isma pengen diet, suntik aja tuh hormon leptin. Itu nggak mau makan sama sekali. Misalnya. Ya. Kalau ada orang nggak mau makan, kasih aja grelin. Sekarang sudah ada bentuk kapsul grelin. Ya, suntikan grelin. Ya, jadi dua hormon ini yang berperan. Jadi yang menentukan kita timbul rasa lapar, grelin. Timbul rasa kenyang, leptin. Ternyata grelin keluar ketika lambung kosong. Kosong, grelin keluar. Nah, ternyata grelin ini jarang sekali dikeluarkan oleh kita. Karena kenapa? Karena jarang lapar. Ya kan? Udah makan 3 kali, ngemilnya 5 kali. Di antara pagi, di antara siang, ngemil terus. Ini kapan kosongnya ini lambung? Penuh terus-menerus. Jadi wajar grelin itu tidak muncul. Padahal grelin ini penting loh. Lihat apa sih manfaat grelin? Kita lihat di sini. Ya, satu ini penelitian. Grelin keluar mencegah pikun. Logiknya gimana dok? Ya logikanya nih kalau orang lapar pasti kan gemeteran kita, cemas gitu ya, keringat dingin, nyari makan di mana gitu kan. Tapi kalau orang kenyang kan cenderung apa? Cenderung ngantuk, lemes, males. Gitu. Nah, maka itu kenapa orang yang lapar itu grelin naik dan grelin ini terbukti mencegah timbulnya Alzheimer atau penyakit pikun pada suara saya masih jelas nggak, Mbak Isma? Agak ini dok, kayak Ya, berbisik. agak itu ya, agak apa? Agak hujan terus banget. Oh iya. Tapi masih jelas, suara saya masih jelas. Masih bisa disimak dok. Kalau nggak jelas saya pindah dulu supaya lebih kedap. Ya. Oh oke. Baik, ini sambil kita menunggu Dokter Agus ya. Ternyata pertanyaannya banyak, Masya Allah. Dalam pertemuan ini antusiasnya luar biasa pertanyaannya. Ada yang bertanya soal penelitian, ada yang bertanya dengan kasus, bahkan bertanya tentang tips untuk ibu menyusui. Ini menarik ya. Pasti banyak yang membutuhkan ilmu ini. Ya. Sudah jelas kan, Mbak Isma? Jelas banget. Waduh, deras banget hujan. Itu lagi di depan, agak di depan kan. Biar kesannya kayak di pantai gitu. Karena background saya di pantai. Ternyata deras banget hujan. Ternyata badai. Mohon maaf. Saya lanjutkan lagi. Jadi ternyata grelin diteliti ini ternyata bisa mencegah pikun. Maka itu orang yang banyak puasa akan mengurangi resiko pikun. Satu. Penelitian yang lain, mencegah pecahnya pembuluh darah, stroke. Karena ternyata pelaksanaan penelitian, walaupun ini ceritanya di tikus ya, di sini diteliti di level tikus. Ternyata puasa itu mampu menghambat
Grelin itu mampu menghambat NF-kappa-B, interleukin, udahlah ini mungkin bahasa medisnya ribet deh. Intinya mencegah perdarahan, mencegah stroke. Kemudian mencegah rusaknya saraf. Kemudian mencegah aterosklerosis. Apa itu? Seperti kayak jantung koroner. Ya, jadi bisa mencegah terjadinya jantung koroner. Terus kemudian bisa mengobati penyakit saluran pencernaan. Salah satunya adalah IBD, inflammatory bowel disease. Itulah grelin penting. Tidak hanya di situ saja grelin, ternyata grelin juga ternyata mampu mengaktifasi sistem imun. Kita lihat. Meningkatkan imun gitu ya, terus merangsang beberapa hormon, terus kemudian mengaktifasi pankreas. Wah, luar biasa itu ternyata. Maka itu lapar ini penting sebenarnya. Ya, saya lanjutin lagi. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Ketika orang lapar, kadar gulanya rendah. Ya kan? Ini kalau melihat bagan ini ada dua bagan. Ini kondisi kenyang, ini kondisi lapar. Ketika kenyang, ternyata ada satu hormon yang dihasilkan, yaitu hormon insulin. Bisa dibayangin Mbak Isma, setiap hari kita kenyang terus-menerus. Kira-kira hormon insulin gimana? Kerja berat. Pankreasnya kerja berat terus-menerus. Dampaknya apa? Jebol. Ibarat pabrik, dipakai terus, nggak ada istirahatnya. Maka itu kenapa pentingnya puasa Senin dan Kamis. Udah dikasih Senin Kamis, tujuannya itu biar maintenance, biar mesin tuh ada istirahatnya gitu. Ibarat mobil jangan dipakai mulu, istirahat kayak gitu loh. Ya, ternyata juga susah. Ya udah Allah wajibin deh ke bulan Ramadan. Udah wajib enggak juga. Wah, kebangetan itu, rusak itu. Jadi rusak karena akibat apa? Overload beban bekerja. Maka itu kenapa kasus diabetes meningkat, karena tadi beban si pankreas berlebihan. Ketika berlebihan akan berdampak tadi. Kerjanya makin berat, insulin akhirnya lemah. Insulinnya lemah, maka gula nggak bisa dimasukkan ke dalam sel. Coba kita lihat orang yang lapar. Ini unik banget ini orang. Orang lapar itu ternyata tidak langsung merangsang ini, merangsang pankreas, tidak langsung pankreas, tapi dia merangsang ginjal dulu. Maka itu kalau kita lapar Mbak Isma, gemeteran. Nah, ini gemeter lagi lapar tuh. Nah, gemeternya seorang itu berbeda-beda. Ada yang cepat, selesai. Ada yang terus nih kalau nggak ketemu warteg ini nggak hilang-hilang nih gemeternya. Ada yang begitu. Kenapa bisa berbeda-beda? Ternyata tergantung kebiasaan seseorang. Kalau dia sudah biasa puasa, switch-nya cepat. Tapi kalau dia nggak pernah puasa, switch-nya lama sekali. Maka itu persiapan yang pertama yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan, rutinkanlah puasa sunnah. Supaya switch-nya cepat. Jadi nanti kalau misalnya kita sahur, kemudian sampai siang kira-kira jam 1, jam 2 kan udah mulai lapar tuh. Nah, laparnya itu ketika lapar, kan dia gemeter. Tujuan gemeter apa? Mengeluarkan yang namanya glukagon. Glukagon ini fungsinya ngambil cadangan-cadangan gula yang disimpan. Dan glukagon ini nggak pernah kerja. Kenapa nggak pernah kerja? Karena nggak pernah lapar. Bisa dibayangkan orang kalau mesin nggak pernah kerja, anggap mobil deh setahun nggak pernah dipakai. Kira-kira gimana? Rusak itu mobilnya. Sama dengan sel alfa. Glukagonnya nggak pernah dipakai. Dampaknya apa? Rusak. Maka itu gunakanlah glukagon. Pakai ini peralatan, jangan dianggurin. Kalau dianggurin rusak. Gimana cara glukagon dipakai? Lapar dulu. Gulanya rendah dulu. Nah, maka itu perlu latihan. Latihan yang pertama saya usulkan adalah tadi. Mulailah rutin puasa sunnah. Minimal Senin, Kamis, atau Yaumul Bid. Misalnya seperti itu. Itu persiapan pertama. Supaya tubuh bisa beradaptasi. Switch-nya jadi bagus. Ternyata lapar tidak berhenti di situ juga, Mbak Isma. Nggak hanya berhenti tok nih di glukagon. Ternyata tadi kan merangsang otak lewat grelin. Ternyata dalam beberapa penelitian bahwa puasa itu bisa mengaktifasi beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar di otak. Namanya kelenjar pituitari. Salah satunya apa?
Growth hormone, FSH, LH, TSH, MSH. Pusing-pusing. Ngerti apa enggak ini yang saya sebutin ya? Saya terangi dikit-dikit. GH itu growth hormone. Hormon pertumbuhan. Maka itu puasa itu sangat bagus buat anak-anak supaya anak-anak tumbuh. Ingat, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Iklannya kan begitu tuh. Karena ternyata anak tumbuh itu perlu yang namanya growth hormone. Kalau nggak ada growth hormone, nggak bisa tumbuh dia. Ya, tidak cukup dengan makan. Kalau makan yang banyak, ke samping. Tapi untuk tumbuh, butuh growth hormone. Gimana caranya growth hormone keluar? Growth hormone secara natural akan keluar di malam hari. Tapi ketika dia bikin lapar, dia akan keluar lagi growth hormone. Maka itu salah satu cara untuk bikin anak kita nggak pendek-pendek, puasa. Karena growth hormonnya keluar 2 kali. Ketika dia lapar dan ketika dia tengah malam. Tidak hanya tadi, hanya GH, tapi juga FSH dan LH. Apa ini? Hormon yang bikin subur pada wanita. Jadi Mbak Isma, bulan Ramadan ini bulan yang subur Mbak Isma. Ya, saya nggak tahu nih Mbak Isma udah nikah atau belum ini ya. Oh belum. Waduh, berarti aman ya. Nah, bagi orang-orang yang susah punya anak, ini penting nih. Ada salah satu faktor yang menyebabkan sulit punya anak. Salah satunya gangguan hormon. Hormon apa? FSH dan LH. Dan dia biasanya keluar juga tengah malam. Tapi ketika dia lapar, dia keluar. Keluarlah hormon FSH dan LH. Hormon apa ini? Hormon yang bikin wanita subur. Maka itu bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk bikin anak, Mbak Isma. Ya, susah punya anak, puasa tuh Ramadan malah aktif berhubungan harusnya. Ya, tapi juga jangan perlu setiap hari gitu kan. Idealnya 72 jam. Ini pelajaran buat Mbak Isma ya, persiapan nanti. Jadi kalau pengen punya anak itu bulan Ramadan itu persiapannya tuh tadi. Siap untuk punya anak. Ya, mudah-mudahan termotivasi Mbak Isma biar cepat. Ya, keluar FSH dan LH. Selain itu juga keluar apa? TSH. Hormon apa? Hormon metabolisme. Hormon yang bikin semangat. Harusnya bulan Ramadan itu bulan yang semangat. Karena keluarnya TSH, keluarnya glukagon. Maka itu harusnya bulan Ramadan bukan bulan yang loyo. Maka itu dengan bekal yang pertama latihan puasa, maka membiasakan tubuh untuk berada. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kenapa pentingnya berpuasa. Dan bagaimana mempersiapkan puasa supaya jalannya itu biar lancar. Ibarat mesin perlu dipanasin dulu. Nah, bulan-bulan ini bulan pemanasan supaya nanti ketika bulan Ramadan maka dia siap. Ya, maka dia siap. Ya. Nah, ini penelitian-penelitian saja Mbak Isma. Ini ayam ada peternakan, 864 ayam petelur udah nggak nelor lagi. Biasanya kalau nggak nelor kan dipotong itu. Oleh seorang peneliti jangan potong dulu deh. Ayamnya disuruh puasa selama 10 hari. Dan ternyata ayamnya nurut semua loh Mbak Isma. Ya, jadi kalau ada orang disuruh puasa nggak nurut, ya, jangan-jangan lebih rendah dari ayam. Ya. Nah, ternyata ayamnya disuruh puasa selama 10 hari, itu nelor lagi coba 75% populasi ayam. Wah, keren banget itu. Jadi ngurangin kos produksi. Maka itu daripada dipotong, coba dipuasakan 10 hari, kemudian bertelur lagi. Jadi kan dari sisi kosnya akan berkurang itu karena tidak perlu pembiakan ayam dari kecil ke besar untuk bertelur, tapi cukup dipuasakan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ternyata manusia pun juga menjadi subur karena tadi keluarnya beberapa hormon, salah satunya adalah FSH dan LH. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, terus ternyata yang gembira pun tidak hanya secara hormonal, ternyata secara organ pun juga seneng, Mbak Isma. Hati seneng banget tuh. Kenapa seneng? Karena cadangan-cadangannya diambil. Banyak sekali kasus yang saya datangi itu banyak mengalami perlemakan hati. Kenapa timbul perlemakan hati? Penuh dengan lemak karena nggak pernah dipecah itu cadangan-cadangan gula. Karena gula itu kalau kelebihan disimpan, salah satunya di hati. Hati, otot, ya sama lemak. Makanya kalau kita banyak makan, lemak di hati yang jadi masalah. Nah, salah satu tanda masalah di hati adalah masalah di ituan dari pencernaan, mual, muntah,
Sama ada istilah dari mata turun ke hati. Ternyata betul Mbak Isma. Jadi kalau orang melihat hatinya masalah, lihat matanya. Kalau melihat mata Mbak Isma sih ya aman lah mudah-mudahan ya. Jadi mata orang yang masalah hati itu ini kuning Mbak. Skleranya kuning. Jadi kalau diginiin tuh kuning. Maka itu jangan bangga dulu nih. Wah saya jadi kuning loh sekarang kulit saya. Ternyata matanya ikut kuning. Wah itu berarti masalah di hati. Jadi hati-hati dan jangan bangga dengan kulit kuning ya. Kuning langsat malah ternyata hepatitis. Ya, ini jadi masalah ini ya. Jadi jangan bangga ya. Terus kemudian pankreas juga senang juga itu. Biasanya cuma sel beta produksi insulin, ini sel alfanya produksi. Jadi ternyata seimbang. Jadi nggak besar sebelah. Usus apalagi, aduh senangnya minta ampun itu. Biasanya dia kerja terus, tiba-tiba ada istirahat tuh dari jam 2 sampai jam 4, 4 jam mereka istirahat. 4 jam itu fase yang luar biasa buat usus. Dan di usus itu banyak bakteri-bakteri. Dan bakteri itu pun senang juga. Biasanya bakteri itu kan kebanyakan makan gitu kan, jadi malas tuh bakteri. Nah sekarang karena kelaparan juga bakterinya, jadi mengambil makanan-makanan yang ada tuh. Jadi lebih bersih itu ususnya. Nah, jadi puasa itu menyenangkan si usus. Jadi bergembira nih, bakterinya bergembira, bakteri baik, ususnya pun juga bergembira. Mulut ini biasa nih, haus minum kan air liurnya nggak keluar. Tapi bulan Ramadan keluar tuh. Jadi ada aktivasi fungsi kelenjar di dalam mulut kita. Dan katanya baunya orang berpuasa tuh seperti baunya minyak kasturi kan. Yaitu itu hanya apa ya istilahnya begitu luar biasanya puasa. Sebenarnya enggak juga kalau coba deh Mbak Isma puasa di depan orang ngomong misalnya pasti kan enggak enak baunya kan. Ya itu ungkapan begitu luar biasanya orang yang berpuasa nilainya itu sampai seperti itu. Nah ini organ. Tadi secara umum hormon, nah sekarang sel pun seneng. Aduh hebat banget ini. Saya kalau melihat baca ini luar biasa. Ini mau puasa intermiten, mau puasa apapun, ternyata sel-sel kankernya bunuh diri. Sel-sel normalnya bersih-bersih. Nah, autofagi itu bersih-bersih. Apoptosis itu bunuh diri. Maka itu orang yang rajin puasa biasanya nggak gampang kena kanker. Orang yang rajin puasa biasanya lebih awet muda. Nah, Mbak Isma ini awet muda, kayaknya sih rajin puasa ya, mudah-mudahan ya. Ini yang awet tua ini Mbak Isma ya. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Ternyata orang yang banyak makan menghasilkan radikal bebas nih. Radikal bebas itu sebenarnya sudah bisa dieliminir sama beberapa enzim nih. SOD, hidrogen peroksidase, dan katalase dirubah menjadi air dan oksigen. Cuman jumlah enzim ini kan terbatas. Sedangkan makan terus-terusan. Bisa dibayangin nggak radikal bebas? Nah, radikal bebas kalau banyak biasanya merusak sel. Ini yang menyebabkan orang lebih cepat tua. Tua sebelum umurnya. Nah, salah satunya kulitnya udah mulai keriput. Ya, itu salah satu ini nih. Nah, selama ini kita tergantung sama vitamin, terus ya bagus sih. Tetapi ada yang paling penting, apa yang bikin merusak sel? Ternyata radikal bebas. Radikal bebas dihasilkan kalau selnya nggak lapar. Ketika lapar, maka dia nggak perlu banyak mengeluarkan radikal bebas. Dia mengalami autofagi bersih-bersih nih yang nggak berguna. Itu hebatnya puasa. Sel aja senangnya minta ampun. Maka itu ada penelitiannya ini, Pak Isma. Coba diteliti itu, tikus. Satu dipuasakan Senin Kamis, terus kelompok yang kedua Nabi Daud, orang iseng nih sebenarnya ini ya. Kelompok ketiga dipuasakan setiap hari, ya, tapi nggak buka, nggak sahur. Yang satu lagi buka dan sahur, tapi puasa setiap hari. Yang kelompok satu lagi dikasih makan yang enak. Ternyata tikus yang dikasih makan yang enak-enak umurnya 2,5 tahun. Sedangkan kelompok tikus yang puasa setiap hari buka dan sahur umurnya 1 tahun. Ya, sedangkan tikus yang dipuasakan setiap hari nggak buka, nggak sahur, mati, Mbak Isma. Ya, jadi nggak boleh tuh puasa setiap hari nggak buka, nggak sahur, mati. Itu benar pernah. Ternyata tikus yang dipuasakan setiap
nggak selang-seling, terus kemudian puasa Ramadan gitu kan, puasa Daud, puasa Senin Kamis, ya itu ternyata umurnya rata-rata 4 tahun. Hal ini menunjukkan apa? Puasa bikin panjang umur. Dan penelitian lain bahwa tikus yang dipuasakan, yang disuntikan kanker, kankernya tidak pernah. Nah, ini menunjukkan puasa ini keren. Ya, pengen awet muda, puasa. Pengen ngirit, puasa. Ya, pengen sehat, menurunkan kolesterol, puasa. Berarti kan untungnya banyak. Berpahala, sehat, ngirit. Harusnya bulan Ramadan itu bulan yang penuh ngirit, makan 3 kali, jadi 2 kali. Harusnya bisa nabung. THR nggak kepake, harusnya. Ini mau puasa. Sebenarnya orang puasa itu makan nggak enak pun jadi enak, coba aja. Ya, coba nih, lagi lapar, cuman hidangin tempe sama sayur, habis itu saya yakin. Jadi nggak usah yang enak-enak. Coba orang yang kenyang deh. Makan seenak apapun, nggak enak rasanya. Tapi makan orang yang nggak enak ketika dia lapar, wah yang nikmat. Jadi kalau pengen merasakan orang itu makannya pengen enak, sebenarnya gampang. Sering-seringlah berpuasa. Maka makan yang ada di depan kita menjadi enak. Padahal buat kita itu nggak enak, tapi ketika lapar jadi enak. Jadi sebenarnya bukanya mah biasa-biasa aja. Oh lapar mah makan apa aja kenyang. Dan kadang-kadang sedikitnya udah penuh gitu. Kita kadang-kadang kegedean nafsunya gitu. Buka lengkap yang banyak, akhirnya nggak sanggup dimakan, akhirnya mubazir. Nah ini yang sangat tidak disarankan. Ya. Nah ini kita mulai tips. Biar nanti banyak tanya jawab saja sama yang datang pada hari ini. Ya, kita banyak tanya jawab. Ya. Nah, ini beberapa persiapan-persiapan supaya kita nanti bulan Ramadan itu biar optimal. Jadi yang pertama, biasakan puasa sunnah. Ya, bagi yang belum bayar, buat yang wanita, tolong bayar nih. Ya, tapi jangan mentang-mentang pengen bayar sekalian Senin Kamis. Jadi niatnya double. Udah satu niatnya bayar begitu dulu. Nanti diselengi dengan Senin Kamis. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah wajib dulu, bayar dulu, bukan puasa sunnah dulu. Ini kadang-kadang kita puasa sunnah terbayar nanti aja. Iya kalau kebayar. Kalau nggak kebayar kan repot. Yang kedua, biasakan tahajud, biar nanti terbiasa bangun jam 3. Supaya nggak gampang ngantuk nih, biasain coba. Susah dong bangunnya, pakai jam beker. Jam bekernya juga jangan 1, 3. Dekat kasur, dekat pintu keluar, dan di kamar mandi. Pasti bangun. Kalau cuma dekat kasur doang, plek, tidur lagi. Ya, 3. Itu pasti bangun. Ya. Terus kurangi ngemil-ngemil nih mulai sekarang. Karena siap tuh nanti kan mulut kita jadinya gatel nih rasanya kalau nggak ngemil. Udah kurangi ngemilnya. Ya. Terus kemudian biasakan konsumsi sayur dan buah. Karena ingat di bulan Ramadan itu kita sebenarnya butuh buah dan sayur. Kenapa? Karena buah dan sayur banyak mengandung serat dan dia mampu menahan air, menahan glukosa. Ya, kalau kita nggak banyak buah dan sayur, akibatnya apa? Lebih mudah haus dan lebih mudah lapar. Kenapa? Karena sayur dan buah tadi ngikat air. Kalau kita nggak makan sayur dan buah, airnya nggak keikat. Akibatnya loss. Kalau terikat, dia nanti dirilis sedikit demi sedikit. Ya, jadi biasakan mulai sekarang sayur buah. Kita mah kadang-kadang susah makan sayur sama buah. Nah, ini tolong dibiasakan. Terus hindari kebiasaan-kebiasaan buruk, ngerokok, udah mulai hindarlah. Ya, minum alkohol apalagi udahlah, untuk nggak mungkin lah harusnya dilakukan ya. Terus kemudian, nah ini sering gosip, nah itu mulai dikurangin itu. Ini hari-hari biasa gosip, bulan Ramadan ikut gosip lagi ya. Tolonglah itu dihindari lah, udah mulai dibiasakan gitu loh, supaya nanti Ramadannya nggak gosip terus. Ini gara-gara nganggur akhirnya kebanyakan gosip jadi nggak dapat pahala ya. Olahraga dirutinkan, mulai itu rutin olahraga. Dan yang penting nih berpikiran positif, selalu berpikiran positif, tidak boleh suuzon. Ya, maka nanti puasa kita juga jadi lebih nyaman. Dan ingat tadi, puasa itu bikin kita senang. Senang badan kita, ya senang menyambutnya, bisa berkumpul makan bersama keluarga. Aduh, apalagi masa pandemi ini enak banget.
Ya. Jadi ini nikmat bulan Ramadan itu, bulan yang dinanti-nantikan. Allah lipat gandakan pahala, ya kan? Allah hapuskan dosa-dosa kita. Aduh, sebuah bahagia. Makanya kalau ada orang nggak bahagia menghadapi Ramadan, bingung saya. Apa yang bikin dia bahagia? Ramadan ini. Ya. Nah, mudah-mudahan ya para pemirsa ya, para jamaah wakaf Salman, mudah-mudahan diizinkan sama Allah bertemu Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sampai bertemu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti Ramadan kita diterima oleh Allah, ya, dilipat gandakan oleh Allah, ya, dan mulai terbiasa nih mulai sekarang nih, yang bagi calon-calon imam rumah misalnya banyak menghafal. Nah, menghafal itu penting nanti ya untuk menjadi imam di rumah, misalnya ibu kepada anaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, selebihnya nanti kita tanya jawab saja Mbak Ilma. Ya, Oke, dan siap. mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dok, ini yang nanya juga udah banyak banget. Iya, biar banyak diskusinya deh ya. Betul. Ini dari sahabat kita, Kaurin Nisa, dok, bagaimana menu yang tepat untuk ibu menyusui bayinya usia 8 bulan? Adakah tips-tips dan menu yang direkomendasikan agar tetap tercukupi asupan gizinya meskipun sambil berpuasa nih, dok? Ya. Jadi harus dirubah paradigmanya. Jangan berpikir bahwa puasa itu kurang gizi. Jangan pernah berpikir begitu. Karena hanya mengubah waktu makan. Ya, biasa makan siang kan diganti makan malam. Sebenarnya 3 kali juga loh. Kalau mau ya, buka sebelum tidur, sahur kan sama. Pagi, siang, sore. Dan jangan berpikir bahwa puasa itu bisa menyebabkan gizi si anak kurang. Nggak usah khawatir. Ya, yang penting minumnya yang cukup. Karena takutnya dehidrasi. Tapi sebenarnya ketika ibunya puasa, anaknya kan juga jadi ikut puasa. Itu malah bagus tuh tadi, merangsang growth hormon. Jadi buat saya bagi menyusui, boleh. Tapi kalau yang sanggup. Tapi kan ada juga yang nggak sanggup nih, misalnya dengan penyakit-penyakit tertentu, misalnya ibunya udah kurus banget, anaknya kurus banget, ya udahlah nggak usah puasa. Dan itu diberi kemudahan untuk rusuh diganti di waktu yang lain. Tetapi kalau ibunya sehat, bayinya sehat, coba saja. Ini malah bagus kok buat si bayi kok. Tidak ada dampak buruk. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu itu berdampak buruk buat hambanya. Dan yakinlah bahwa apa-apa yang diperintahkan Allah itu bermanfaat. Ya, tapi kan Allah memberikan roson juga ketika memang dia sakit atau di dalam perjalanan. Nah, kalau bicara menu ya jelas ya yang paling bagus itu pada bayi itu kan butuhnya apa? Protein. Maka perbanyaklah protein. Ya, ayam, ya daging, ya ikan, dan susu. Susu ini tolong diperbanyak. Gitu ya. Dan 8 bulan kan sudah mulai apa? MASI kan. Ya kan udah pendamping ASI. Jadi kalau ASINya kurang, makanannya dibanyakin. Gitu aja. Jadi nggak usah khawatir anak kurang gizi. Ya kan anak nggak puasa 8 bulan ini kan. Ya, jadi menu anaknya nggak masalah. Palingnya tadi kalau misalnya ASINya yang kurang, ya bisa diganti dengan susu sebagai pendamping. Jadi nggak usah khawatir dengan si bayi. Kan ada pendampingnya lagi makanannya. Jadi ya, Bu Nisa ya, mudah-mudahan tetap semangat untuk puasa. Nggak usah khawatir bayinya kurang gizi. Orang dikasih makan kok bayinya. Ya, Iya, kira-kira baik. Dok. Terima kasih banyak. yuk. Selanjutnya ini dari Mbak Nining. Ini dok, kalau misalkan lagi COVID, batasan apa yang disarankan untuk membatalkan puasa? Kapan boleh tetap berpuasa? Ya, Gimana jadi nih dok? begini, puasa itu kan bicara kesanggupan. Sanggupkah dia untuk puasa? Sanggup itu takarannya diri sendiri. Takaran diri sendiri. Misalnya lagi kondisi COVID misalnya nih ya, terus udah demamnya tinggi. Kalau dia nggak minum, resiko tuh demamnya, maka batal. Dia harus banyak minum supaya menurunkan demamnya. Yang bisa tahu adalah kondisi tubuh kita sendiri. Atau misalnya, aduh ini lemah nih, saya kalau nggak makan ya akan jatuh. Udah makan saja. Allah tuh membeli rukhsah tuh pada orang-orang yang sakit. Jadi yang mengetahui kondisi itu adalah ya Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau bicara suhu, hati-hati. Kalau suhu udah lebih misalnya 40 derajat, 38, 39 sudah mulai waspada, berikan paracetamol lah. Karena kalau tidak, resiko menimbulkan kejang.
Atau yang paling sederhana dulu, minumkan air madu sesering mungkin. Pada orang yang demam butuh asupan air, butuh asupan glukosa. Karena pada orang yang demam, nafsu makan nggak ada, metabolisme butuh energi. Nah, energi yang paling bagus adalah madu. Berikan air dengan madu, misalnya seperti itu. Ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang berisiko. Nah, itu tolong diperhatikan. Kira-kira begitu. Oke, siap, Dok. Ini selanjutnya dari Ibu Sismiliana. Dokter, kalau misalkan mengajari anak usia 8 tahun supaya bisa berpuasa dengan happy ini gimana? Ada menu-menu yang direkomendasikan nggak, Dok, supaya bisa kenyangnya awet, katanya? Oh, sebenarnya sama anak-anak mah diiming-imingin aja. Beli apa, pasti mau dia. Tapi sekali lagi, anak usia 8 tahun ini kan nggak wajib ya. Ini ajang latihan. Yang namanya latihan tidak harus dipaksakan. Kuatnya si anak udah kelihatan lemes banget, udahlah batalin saja. Kan ada puasa sampai tengah hari boleh. Tetapi kalau memang dia sanggup, ya sudah. Tapi sekali lagi kan, kalau dia belum balik, ini kan belum wajib. Karena belum wajib, nggak usah dipaksakan. Minimal dia mengetahui. Ya, tapi sekali lagi penting juga nih anak untuk dilatih puasa. Ya, nah terus bagaimana nih supaya anak itu kuat? Bicaranya gitu ya. Bener nih, udah niat banget nih puasa nih anak nih. Sebenarnya ada beberapa makanan yang mampu menahan air dan menahan glukosa. Apa yang paling mudah? Apel. Apel susah anak, agar-agar. Agar-agar itu aman tuh, dan itu bagus bisa menahan air dalam waktu yang lama. Atau lidah buaya, itu menu-menunya. Terus kemudian makannya harus banyak. Dan sekali lagi, kalau ngasih makan anak itu, cari yang menarik buat anak. Sering sekali anak gak mau makan karena ibunya nggak bisa bikin menarik makanan. Ya, contohnya nih, anak suruh makan sayur, susahnya minta ampun, dia jelas aja. Ibunya masaknya apa? Sayur asam, sayur sop, sayur lodeh, sayur bayam. Sayur asam, sayur sop, sayur lodeh, sayur bayam. Ini anak nggak menarik. Coba dimodif misalnya, sayurnya di blender, tambahin dengan perkedel, nanti dibikin bentuk-bentuk apa, mungkin ini menjadi daya tarik. Jadi pinter-pinternya ibu sebenarnya. Jadi kalau anak biar kuat, pilihlah makanan-makanan yang mencukupi kondisi untuk berpuasa, dan pilihlah makanan-makanan yang bisa menahan air. Tadi apel, sayur, agar-agar, itu mampu menahan air, sehingga anak nggak gampang haus. Yang ditakutkan puasa ini sebenarnya kan bukan lapar banget, haus yang nggak kuat kadang-kadang. Maka itu dipersiapkan minum yang cukup, pilihlah makanan-makanan yang mengandung serat tinggi, sehingga dia mampu menahan air. Sehingga airnya nanti dirilis sedikit, akhirnya dia tidak mudah haus. Jadi begitu. Tapi sekali lagi nih 8 tahun ya, tidak wajib. Tetapi artinya kalau mau latihan boleh. Ya, tapi jangan dipaksa. Dan anak juga happy biasanya, apalagi diiming-imingin. Ayo nanti puasa beliin baju baru, sepatu baru, misalnya. Seenggaknya setengah hari ya, Dok, dulu. Motivasinya itu dulu nggak apa-apa deh ya. Iya, benar-benar. Dia belum balik kan, jadi kan nilai-nilai puasanya kan tidak dikatakan bernilai ibadah karena dia belum balik. Kira-kira begitu. Allah. Oke, baik. Tadi kelewatan nih Mbak. Iya, Dok. Yang Ummu Hurairah kelewatan dibacain Mbak Isma. Oh, oke. Iya. Sebentar. Ini. Ini soal yang penelitian ya, Dok ya? Sel buruk bisa mati karena dimakan oleh sel-sel yang sehat saat kita berpuasa. Ini mungkin tadi barusan diungkit juga ya, Dok ya? Ya. Jadi gini, proses autofagi ini penelitinya malah bukan orang Islam ternyata. Orang Jepang dapat hadiah Nobel loh. Sehingga dia menyebabkan wah luar biasa puasa, akhirnya dia masuk Islam. Ya, jadi luar biasa. Ya. Iya benar dapat hadiah Nobel orang Jepang, tapi sepengetahuan saya kemudian dia masuk agama Islam gara-gara melihat ini. Ya, wallahu alam, tapi saya belum tahu ya secara detail, tapi benar dia dapat hadiah Nobel karena proses autofagi. Ya. Oke, baik, Dok. Terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya dari Ibu Yuniarti di Bandung. Dokter, katanya Ibu Yuniarti ini menderita selulitis dan kista. Adakah menu yang dilarang makan makanan yang manis dan gorengan? Kemudian makan sayur juga kurang harus suka, bagaimana biar kurang suka.
Tipe sedikit. Harus bagaimana biar puasanya kuat? Ya, selulitis itu peradangan di bawah kulit. Maka ini harus diberikan antibiotik. Yes. Ini benar selulitis apa selulit ya, saya nggak ngerti ya. Kalau selulitis itu peradangan kulit, dan harus kasih antibiotik. Ya. Kalau kista, dilihat dulu kista apa. Ada kista ovarium, ada kistoma di bawah kulit, ada kista di hati. Nah, kistanya di mana dulu? Ya, jadi harus jelas. Kalau hanya kista di bawah kulit, namanya kistoma, itu mau nggak usah diapa-apain juga nggak masalah. Nah, yang paling sering pada wanita adalah kista ovarium. Nah, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari, yaitu apa? Makanan-makanan yang mengandung unsur sintetik. Hindari itu 5P, penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik. Udah stop tuh yang sintetik-sintetik, udah buang. Makanan di pengawet, itu buang udah itu semuanya. Bahkan hindari makanan-makanan yang disuntik-suntik. Misalnya ayam suntik, telur suntik, ikan suntik, semuanya jangan yang suntik-suntik. Mendingan yang kampung-kampung aja, ayam kampung, telur kampung, daging kampung, yang nggak disuntik itu jauh lebih bagus. Nah, terus kemudian terbanyaklah antioksidan. Nah, apa sumber antioksidan? Sayur. Memang harus banyak sayur, nggak bisa. Kalau ibu kurang suka sayur, ya mungkin perlu modifikasi sayurnya. Saya juga dulu, anak-anak saya juga nggak suka makan sayur, tapi dimodif. Ternyata menarik buat mereka. Misalnya mereka senang perkedel tuh. Nah, perkedelnya itu ditambahin tentang sayur, daging, jadi satu. Nah, misal begitu. Ya. Atau mereka senang misalnya jus. Jusnya apa? Alpukat. Tambahin dikit deh, tambah jus beet. Itu kan enak sama wortel, tapi sedikit aja. Jadi dimodif. Ya, atau bikin nugget, nuggetnya kombinasi ayam sama sayur. Jadi sayur jangan terpisah, digabungin aja. Jadi rasanya hilang tuh sayurnya. Jadi gitu caranya. Ya, jadi kalau memang nggak kuat sayur, terus gimana biar kuat? Niatnya kuatin aja deh, pasti kuat. Niatnya harus kuat. Ya, karena kuat dan tidak itu sebenarnya sih juga tergantung niat juga ya Mbak Isma. Ya. Kalau niatnya kuat, ya insya Allah kuat. Apalagi ini kan cuma lapar sebentar doang, orang sahur ya, terus jam berapa? Jam 5. Paling mulai lapar jam 1, jam 2. Jam 2 ke jam 6 kan cuma 4 jam. Lah. Biar ngerasain gitu, orang yang susah, itu, orang nggak bisa makan tuh kayak gitu. Nah, dengan harapan puasa ini jadi sadar, oh ternyata gini ya orang ya, kalau nggak bisa makan, mudah-mudahan meningkatkan kesadaran kita ini. Betapa bersyukurnya kita masih bisa makan, masih banyak orang-orang itu nggak bisa makan. Kita cuma nahan 4 jam aja nggak kuat tuh. Orang-orang yang habis perang, kena bencana, itu makan bisa berhari-hari, bisa dibayangkan coba. Dan sebenarnya nggak usah takut lapar, tubuh itu punya kemampuan untuk switching, ngambil cadangan-cadangan. Jadi mereka akan habis tuh cadangan-cadangannya nanti. Yang gendut-gendut jadi mulai kurus gitu ya, tapi bukanya dilihat. Udah lapar 4 jam, bukanya minyak, santan, ayam, oh ya gemuk lagi. Jadi penting sekali ini, penting sekali bukanya tadi. Jadi kalau pengen bermanfaat lebih banyak, berbukanya itu jangan sesuatu yang bikin tambah gemuk. Ya, jangan lemak-lemak terus dimasukin. Ya susah habisnya. Baru dihabisin 4 jam, ditambah lagi berapa jam. Kira-kira begitu, wallah alam. Oke, baik. Masya Ya. Allah. Ini selanjutnya dari Ibu Arika Nisa Utami. Ini juga terkait anak 8 tahun nih, Dok, pertanyaannya. Iya. Karena kan ibadah suami itu harus diimbangi dengan Besok nutrisi kajian tentang yang baik. anak deh. Puasa pada anak ya, Dok? Enggak, artinya permasalahan pada anak. Oh, parenting ya. Baik, baik. Ini kalau misalnya untuk anak-anak usia 8 tahun, lebih baik diberi vitamin atau suplemen tambahan nggak, Dok? Ya boleh saja. Tapi sebenarnya suplemen vitamin itu kan banyak pada buah dan sayur. Kalau lebih natural lebih bagus. Banyakin aja buah, banyakin sayur, itu sudah cukup. Cuman masalahnya tadi, anak nggak mau makan sayur. Kenapa nggak mau makan sayur? Ibunya kurang kreatif, gitu aja sebenarnya sih. Kalau kreatif saya Wortel yakin paling doyan. gampang dikombinasiin ya, Dok? Iya, dikombinasi aja, Mbak. Saya punya ada masalah itu kan, kalau di TK-TK itu banyak masalah tuh. Anak itu kalau dikombinasiin seneng. Makanya sekarang orang sampai jualan nugget sayur kan, itu kan dikombinasi. Ya, terus kemudian apa lagi tuh? Sosis sayur, itu kan dikombinasi. Snack sayur, udah banyak biskuit sayur. Itu rasanya tetap enak.
Nah, ibu juga begitu, perkedel, tambahin sayur, masak apa, sayurnya dicampurin ke dalam. Jadi begitu. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau memang dirasakan kurang, makan sayur yang memang susah, ya boleh dikasih vitamin. Tapi hati-hati, kebanyakan vitamin itu juga nggak bagus. Ya, jadi yang paling seimbang saja. Oke. Iya, kalau banyak vitamin juga nggak bagus. Kebanyakan wortel itu bikin kuning, Mbak. Oh. Iya, wortel bikin kuning. Nanti jadi kuning-kuning, ternyata bikin, kan dia melekat di lemak ya. Jadi takutnya kalau lemak otaknya ngikat juga, jadi tekanan di otak meningkat. Jadi perlu kelebihan pun nggak bagus. Maka itu konsep Islam apa? Wakulu washrobu wala tusrifu, kan makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Walaupun itu halal, walaupun itu baik, segala sesuatu yang berlebihan tetap berdampak buruk. Contoh garam, garam itu hadisnya baik kan? Lauk terbaik adalah garam. Tapi pada orang-orang yang berlebihan makan garam, berdampak apa? Hipertensi. Itu Mbak Isma. Oke, siap dok. Saya baru tahu nih vitamin juga tetap harus kita atur porsinya ya dok. Iya benar. Nggak boleh berlebihan. Oke dok, ini dari Bu Esti Jene dari Semarang. Bagaimana menyikapi cara berpuasa bagi orang yang punya sakit mah? Apakah ada menu khusus bagi orang yang sakit mah agar tetap enjoy, tidak sakit saat menjalankan puasa? Dan untuk orang-orang yang sakit mah karena kebiasaan saat tidak berpuasa ini ngemil, karena supaya perutnya nggak gampang kosong kan dok? Ya, jadi adakah tips-tips yang atau menu agar tetap tercukupi asupan gizinya? Siap. Yang pertama ini yang harus diperhatikan. Pada orang yang punya sakit mah jangan stres dulu. Bahagia dulu. Ya, dan jangan ngomel-ngomel terus. Jangan suuzon terus. Itu dulu kuncinya. Karena kalau orang stres, marah-marah, ngomel-ngomel, suuzon, asam lambung banyak. Nah, harus dirubah sekarang. Senyum yang banyak. Sehari 20 kali, Mbak Isma. Dihitung. Ya, kayak Mbak Isma ini senyum-senyum terus dari tadi. Ya kan? Mbak Isma awet muda banget ini ya. Saya aja nih awet tua ini ya. Senyum, ya kan? Jadi jangan stres supaya asam lambung nggak keluar. Yang kedua, ya, hindari faktor-faktor pemicu. Asam, cabai, lada, bawang putih, jahe, santan, susu. Nah, ini paling banyak nih, bukannya pakai kolak, tambah susu, tambah santan gitu. Tambahin yang asam-asam, udah tuh sakit tuh. Terus kemudian kol, toge, ubi, brokoli, ketan, tape, soda, kopi, mie instan. Hindari dulu. Kalau itu tidak dihindari, berisiko merangsang pengeluaran asam lambung. Yang kedua. Yang ketiga, kalau buka, jangan balas dendam. Pelan-pelan dulu. Buka kurma dulu deh. Ya, kurma aja itu, kalau dikasih kesempatan nih buka mungkin 3 atau 5, kemudian wudhu, kemudian sholat, setelah sholat saya yakin kenyang. Karena ada glukosa yang cukup tinggi. Baru nanti makan yang agak berat dikit. Tapi jangan habis taraweh. Kalau bisa habis taraweh, jangan sebelum taraweh. Ya, karena kalau sebelum taraweh makan berat, nanti tarawehnya ngantuk. Ya, makanya itu banyak orang datang ke taraweh cari imam yang bacanya ina atau yang aja tuh, biar cepat. Yang bacanya panjang dikit biasanya nggak datang. Nah, itu jadi karena tadi udah kenyang duluan, jadi tarawehnya jadi masalah. Jadi makan beratnya nanti setelah pulang taraweh itu jauh lebih aman. Jadi biar adaptasi dulu. Ya, terus yang selanjutnya, nah ini ada tips gitu ya. Tolong rebusin temulawak dan kunyit supaya bisa melapisi lambungnya. Jadi kalau ada asam lambung yang keluar, sudah ditutup sama kunyit dan temulawak. Direbus, temulawak 2 jari, kunyit 2 jari, dikupas, dipotong kecil-kecil, masukkan 3 gelas air, direbus menjadi 1 gelas air. Rutinkan tuh, mau buka, mau sahur. Supaya terlapisi, jadi aman. Siap ya? Itu yang harus dilakukan. Mudah-mudahan puasanya nyaman. Sebenarnya masalah sakit dan nggak sakit itu relatif sebenarnya. Contohnya nih, contoh. Kita kalau tertusuk duri, sakit nggak? Sakit. Tetapi ketika tertusuk duri, ada anjing yang ngejar kita. Apa yang kita lakukan? Kita akan lari. Ingat nggak sama durinya? Nggak ingat itu. Jadi sebenarnya tinggal mengalihkan aja sakit dan tidak sakit. Ada suatu perkara yang luar biasa. Dosa kita. Udah ingat dosa aja deh. Mudah-mudahan lupa tuh dengan masalah dunia.
Jadi begitu ya. Mudah-mudahan nih aman, insya Allah. Puasa itu malah bagus kok untuk orang yang mah, tapi harus dilatih ya. Jadi jangan tidak dilatih. Maka ini kesempatan coba latihan nih untuk Bu Esti ya. Mulai puasa Senin Kamis enak nggak? Coba jalankan tips yang saya berikan tadi. Mudah-mudahan nanti nyaman apa enggak. Nah itu sebagai latihan supaya lambungnya siap nanti ketika berlebihan lambungnya siap. Itu ya Bu Esti ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Ya. baik dok. Ini kita masih ada cukup waktu. Iya, siap. Dari Ibu Retno, ini ngirimnya direct message dok. Di Sukabumi, kenapa kalau lagi puasa ini suka batuk-batuk, padahal sudah sering minum air hangat dok. Iya, unik ya, puasa batuk-batuk. Nggak mungkin loh batuk-batuk itu dipicu dengan keringnya tenggorokan. Jadi tenggorokannya itu mungkin kering. Ya, maka itu sebaiknya minum harus cukup. Atau konsumsi makanan yang bisa menahan air. Atau kalau misalnya siang-siang ketika tidak bisa minum, ya seringlah menelan ludah. Ya, menelan ludah biar dia terbasah. Ya, karena biasanya batuk itu dipicu dari mungkin keringnya tenggorokan. Maka itu ketika berbuka dan ketika sahur, pilihlah makanan-makanan yang mampu menahan air dalam waktu yang lama dan juga minumnya harus cukup. Karena kalau tidak cukup, nanti ya tidak bisa terbatasi. Manfaatkanlah air liur kita. Air liur kita itu nggak pernah banyak berfungsi loh. Tapi ketika kita haus, dia berfungsi, produksi. Maka itu latihan puasa tadi, persiapannya. Ya, jadi pada dibuang-buang itu air liur, telan aja Pak. Gitu ya. Ya. Jadi minimal membasahi. Ya, coba dilakukan cara-cara seperti itu. Tapi kalaupun misalnya itu batuk, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kan habis buka puasa mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya, tapi bisa memanfaatkan air liur. Kira-kira begitu. Tidak membatalkan benar. Juga. Jadi benar nih dengan air hangat. Okay. Jangan konsumsi air dingin. Jangan konsumsi yang merangsang tenggorokan, misalnya makanan bergetah. Ini lagi musim rambutan ya Maduku nih, hati-hati tuh. Karena bikin gatel tuh. Ya, mendingan minumnya jeruk lemon atau jeruk nipis. Pakai air hangat. Udah begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Buka puasa pakai minuman es gimana, Dok? Boleh, boleh. Cuman kadang-kadang kalau minuman es, tubuh itu perlu adaptasi yang panjang. Oh. Jadi yang paling benar itu adalah air hangat dulu. Itu yang paling tepat. Karena begini, suhu tubuh kita kan 37. Air es itu kan suhunya bisa 10 derajat mungkin, 10 atau 25 gitu ya. Jadi perubahan suhu ini yang menyebabkan tubuh itu perlu adaptasi. Dan ini yang kadang-kadang sering menyebabkan timbul itu karena adaptasinya terlalu mendadak sehingga terjadi kerusakan pada beberapa tenggorokan kita itu. Dari dia hangat tiba-tiba kering-kering jadi ngerut gitu. Sehingga tubuh dipaksa untuk banyak pembuluh darah ke sana. Jadi kadang-kadang menimbulkan efek radang. Jadi sebaiknya minumnya air hangat terlebih dahulu, itu jauh lebih. Nanti kalau sudah adaptasi, bolehlah air dingin sedikit gitu ya. Tapi memang enak sih Mbak Isma bulan puasa lagi panas-panas langsung minum dingin. Betul. Nanti tenggorokannya jadi meradang tuh biasanya. Oh, gitu. Iya. Oke. Dampak yang tidak terlihat. Banget lah Mbak Isma lah ya. Oke, siap Dok. Selanjutnya Dok, ini dari Ibu Teti. Dok, olahraga yang paling baik saat kita berpuasa ini apa? Dan waktunya kapan, Dok? Baik, ini pertanyaan paling sering. Pertama, saya tidak menyarankan Bu Teti main futsal. Ya, bahaya itu Bu ya, keringatnya habis ya. Dan saya juga tidak merekomendasikan Bu Teti angkat barbel yang berat. Idealnya idealnya olahraga itu cukup jalan kaki. Ya, yang penting nadinya naik 20%, sudah cukup. Jadi jalan kaki agak cepat sedikit itu sudah cukup di bulan Ramadan dan dilakukan olahraga yang paling bagus di pagi hari. Jangan malam hari ini taraweh atau sore hari udah haus, udah lapar, sudah olahraga, aduh, jatuh itu orang. Ya, olahraga itu butuh energi, butuh asupan cairan. Ini dari kalau sore hari udah lapar, udah haus, ngeluarin cairan, tambah dehidrasi. Jadi yang paling bagus olahraga tetap di pagi hari. Jadi saran saya habis sahur gitu kan, ya kan habis sahur
sholat subuhnya ke masjid aja, ke jalan tuh. Terus pulangnya agak jauhan dikit. Nah, jadi Syiah. Itu jauh lebih baik. Begitu ya, Bu Teti, tetap berolahraga. Oke, Mbak Isma baik. mati lampu. Mbak Isma. Iya, ini dong kayaknya. Kaget saya juga. Atau Saya lampunya error soalnya kehujanan. ngedip-ngedip. Ya, Mbak Isma mati lampu. Saya mau kehujanan. Oke, tapi tidak menghalangi kan? Iya, Nanti saya tapi Mbak benar Ismanya juga. jadi nggak terlihat. Jadi. Sayang banget. Ini dok dari Abi Hari. Dok, kalau misalkan konsumsi paling baik ketika bulan Ramadan ini konsumsi apa? Mungkin nanti bisa dilengkapi dari jawaban yang tadi sudah Ya, diungkit juga ya dok ya. Kemudian vitamin, protein, karbohidrat, atau apa nih dok? ya. Jadi tadi yang paling penting adalah asupan makanan yang mampu menahan glukosa dan air dalam waktu yang lama. Ya, kalau misalnya protein, sebenarnya kan gini, kalau saya nggak tahu Pak Abi Hari umurnya berapa ini ya. Kalau umurnya udah tua kan, ya protein sih ya butuh, tapi ya nggak butuh-butuh banget kan, udah nggak masa pertumbuhan gitu ya. Protein itu banyak pada anak tuh masa pertumbuhan. Pada usia-usia yang sudah dewasa, kebutuhan protein tidak terlalu banyak. Malah harus diperbanyak vitamin dan mineral. Ya, jadi sayur dan buah. Karbo penting. Karbo penting, tapi pilihlah karbo-karbo yang kompleks, misalnya kurma gitu ya, sayur. Sayur kan juga ada karbohidrat. Nah, itu sangat bagus buat di bulan Ramadan. Kalau protein ya nggak terlalu penting-penting banget gitu ya, tapi yang paling penting adalah makanan yang mampu menahan glukosa dan air dalam jangka waktu yang lama. Tapi tetap dibutuhkan, tetap butuh protein, cuman tidak menjadi hal yang prioritas. Apalagi sudah tua sih biasanya sih ya, yang butuh protein itu anak-anak karena mereka masa pertumbuhan. Udah tua kan mulai masa penyusutan. Ya sudah mulai banyak yang sakit-sakit, jadi kebutuhan mineral yang paling dibutuhkan. Mineral, vitamin itu yang paling dibutuhkan. Ya. Ya. Oke, baik dok. Ini Bu Esti bertanya kembali nih dok. Orang yang sakit diabetes, apakah bagus jika melaksanakan puasa selain puasa wajib? Karena kata orang diabetes itu ada diabetes basah, ada diabetes kering. Dan diabetes kering ini biasanya orangnya semakin kurus, kering pucat, bahkan biasanya sering meninggal dunia. Ini gimana nih dok? Saya juga baru tahu bahkan. Diabetes itu nggak ada diabetes basah dan kering. Adanya diabetes tipe 1, yaitu disebut dengan IDDM, insulin dependent diabetes mellitus, atau diabetes tipe 2 atau NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus. Kemudian ada diabetes gestasional atau diabetes karena proses kehamilan. Jadi sebenarnya puasa itu malah bagus untuk orang diabetes. Ya, jadi nggak ada istilah basah dan kering ya. Nanti kalau ada basah, kering, becek. Udah pokoknya diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Nah, sebenarnya puasa itu bagus. Kan puasa itu membatasi asupan glukosa. Ya kan? Karena asupan glukosa, maka kerja si insulin pun juga tidak berat. Tapi dikhawatirkan nih pada orang-orang yang diabetes suka terjadi hipoglikemi. Itu yang bahaya sebenarnya. Nah, kalau sudah terjadi prosikoglikemi, misalnya gulanya udah di bawah 80 misalnya, kemudian kita keringat dingin, pucat, batalkan harus. Minumkan air madu yang banyak supaya timbul tadi glukosa naik di dalam tubuh. Ya, jadi buat saya puasa malah bagus untuk orang-orang diabetes. Karena ketika resiko terjadi hipoglikemik, tolong segera dibatalkan. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada diabetes tipe 1, tipe basah, tipe kering ya. Tapi memang diabetes memang cenderung lebih kurus badannya. Makanya bagi yang pengen kurus, diabetes aja, kurus tuh. Jadi yang bikin kurus itu diabetes, TBC, ya itu bikin kurus. Kanker itu kurus. Ya. Ya, jadi bikin meninggalnya dilihat dulu kalau gulanya tidak terkontrol, kemudian gulanya meningkat menyebabkan stroke, itu mungkin yang menyebabkan tipe ya, maka itu kontrol diabetesnya. Oke, terima kasih banyak dok. Ini selanjutnya dari Fatur. Katanya sudah terbiasa puasa Daud, sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kenapa masih ada kuning? Apakah penumpukan lemak di hati? Ini gimana dok solusinya? Nah, dilihat dulu kuningnya gara-gara apa ini? Ya,
Atau memang kulit ibu sudah kuning, ya alhamdulillah. Saran saya kalau memang tahu lemak hati, cek USG abdomen. Kalau pengen tahu fungsi hati, cek SGOT, SGPT. Kalau ternyata normal semua, ya udah aman. Ya, puasa Daud 10 tahun harusnya bagus. Saya punya pasien penyakit jantung koroner, ya puasa Daud terus-menerus sudah berapa tahun, akhirnya saya cek lagi jantung koronernya hilang. Tapi tetap puasa Daud, lemak, minyak, santan tetap dibatasi. Jangan puasa Daud, minyak jalan terus, santan jalan terus, daging terus-terusan, ya percuma. Ya, tapi sih dilihat dulu, ini kuning gara-gara apa? Apakah penyakit hati ataukah mungkin nggak ada masalah? Jangan-jangan memang sudah tipikal kulit ibu kuning. Ya, kalau Mbak Isma nggak tahu nih kuning atau putih ya. Ya, kalau saya sih udah gelap ini kayak. Oke, silakan. Oke, baik, baik, Dok. Ini pertanyaan terakhir ya, Dok, dari Ummu Hurairah. Jadi beliau ini divonis kanker kodarullah stadium 3C, tapi Ya. tidak detail ini kanker di daerah apa dan sebagainya. Dan mau tanya nih Dok, kalau prakteknya dokter di mana dan kontaknya ini bisa kontak kemana katanya Dok? Masya Allah. Kalau tempatnya jauh, mungkin saran saya ke online saja dulu. Nanti silakan aja dibuka komunitas sahabatsehat.com. Nanti bisa konsultasi online di sana. Kalau mau datang praktek saya, silakan klik aja praktek Dr. Agus Rahmadi di Google, pasti keluar di tempat saya. Ya, nanti bisa dicari ke sana. Tapi yang pasti kalau mau datang tempat praktek harus telepon dulu ya, karena memang kami batasi pada saat pandemi ini. Gitu ya. Maksimal 1 kali praktek saya 10 pasien. Maka itu ditelepon dulu, takutnya nanti terbatasi. Gitu ya. Telepon dulu, janjian, nanti dikasih jadwalnya kapan. Itu ya, jadi silakan dicek di situ. Nanti solusinya apakah pakai herbal, apakah kombinasi, ataukah bagaimana tergantung data yang saya terima. Itu Mbak Isma. Oke, baik. Karena tadi juga ini ceritanya sedang mencari pengobatan ala tibu nabawi juga katanya Dok. Jadi butuh Dokter Agus kayaknya. Ya, artinya gini, tibu nabawi itu juga kita nggak bisa a priori dengan medis. Ini yang harus saya garis bawahi. Nanti berkesan bahwa dokter itu tidak tibu nabawi, nggak begitu. Segala ilmu yang ilmu itu baik, bermanfaat, tidak melanggar aturan agama, ya kan? Itulah tibu nabawi, gitu ya. Sama halnya dengan Rasulullah mengajarkan kita misalnya harus makan yang baik-baik. Berarti kesimpulannya apa? Boleh nggak semua makanan? Boleh, asal yang baik-baik. Berarti kalau makan jeruk tibu nabawi nggak? Tibu nabawi juga, karena Rasul menyarankan sesuatu yang baik-baik. Jadi bukan hanya madu, habat, ya kurma, bekam nggak gitu tibu nabawi. Makan madu, makan jeruk, makan timun, makan seledri, itu juga tibu nabawi, karena saran Rasul itu ada yang bersifat general, ada yang bersifat khusus. Sama halnya dengan Allah memerintahkan kita apa? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Berarti halal dan baik itu tibu nabawi nggak? Tibu nabawi. Nah, termasuk pengobatan medis. Kalau misalnya medis itu sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam, itu juga tibu nabawi. Kecuali pengobatannya menggunakan sesuatu yang haram. Nah, itu jelaslah, itu keluarlah dari tibu nabawi. Ya, atau dengan menggunakan pengobatan-pengobatan yang berbau syirik. Hati-hati. Sekarang banyak dukun berlabel ustadz. Ustadz ternyata dukun. Nah, itu nggak harus waspada. Kira-kira begitu. Ya, Mbak Isma ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Masya Allah. Dok, ternyata kita sudah overtime, nggak kerasa. Karena Masya Allah pertanyaannya banyak juga ini. Tapi Alhamdulillah semoga menjawab rasa penasaran dan ada yang minta materinya di-share nih, Dok. Boleh, jadi boleh, nanti, boleh. jadi nanti saya follow up ya, Dok. Ya, nanti ke sekretaris saya share ke sekretaris saya. Siap, terima kasih Ya. banyak, Dokter. Dokter, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah puasa ini merupakan suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Maka bergembiralah dengan kewajiban ini. Karena Allah membuka pintu-pintu syurganya. Bahkan Allah menyediakan sebuah syurga khusus bagi orang yang berpuasa.
Oleh karena itu, mudah-mudahan kita siapkan puasa ini dengan baik dan benar, dan Allah izinkan kita ketemu di bulan Ramadan. Persiapan yang kita lakukan saat ini, itu juga akan berdampak kepada puasa kita. Semakin persiapannya baik, maka puasa kita insya Allah akan semakin baik. Dan yakinlah bahwa apa-apa yang diperintahkan Allah, tidak mungkin Allah berbuat zalim. Apa-apa yang diperintahkan Allah pasti bermanfaat. Tapi sekali lagi, niatkan puasa hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan puasa karena sehatnya. Sehat itu bonusnya. Tapi niatkan puasa kita karena Allah. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah bisa bertemu di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Mungkin itu Mbak Isma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah Dr. Agus. Waalaikumsalam. Ini ada yang minta rekamannya juga banyak. Insya Allah nanti kita update juga di YouTube Wakaf Salman. Setiap rekaman kuluf insya Allah kita update di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Agus yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sore hari ini. Banyak yang membutuhkan. Dan semoga juga bisa langsung dipraktikkan selama 1 bulan ini. Mempersiapkan yang terbaik untuk supaya kita bisa di bulan Ramadan nanti tentunya optimal ya Dok ya. Karena tadi ibadah yang wajib ini patut kita sempurnakan dengan kesehatan kita. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat tersampaikan. Mudah-mudahan nanti materinya juga dan tadi yang sudah disampaikan bisa mewakili setidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa sekali lagi kuliah wakaf ini terselenggara atas donasi dari Bapak Ibu semua yang dipersembahkan oleh Wakaf Salman ITB dan juga Hijabers Mom Community Indonesia. Dan kita sudah berada di akhir, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan juga tim Wakaf Salman yang bertugas undur pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Mbak Isma. Assalamualaikum.